Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff. Berikut ini adalah rangkaian yang memiliki titik cabang. Arus yang masuk ke titik cabang dan yang keluar dari titik cabang diukur. Terlihat bahwa arus yang masuk ke titik cabang sebesar 3 ampere, sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang, yaitu 1,5 ampere ditambah 1,5 ampere. Bila arus yang masuk ke titik cabang diberi nama I dan yang keluar dari titik cabang diberi nama I1 dan I2, maka dapat dituliskan persamaan I sama dengan I1 ditambah I2. Secara umum dapat dituliskan jumlah arus yang masuk ke titik cabang sigma I masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang sigma I keluar. Persamaan ini merupakan persamaan hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff menyatakan jumlah arus yang masuk menuju titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum kedua Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi dalam bentuk energi potensial listrik. Hukum kedua Kirchhoff berbunyi, dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik epsilon dengan penurunan tegangan IR sama dengan 0. Hukum kedua Kirchhoff dirumuskan sebagai berikut. Sigma epsilon ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Dengan epsilon adalah gaya gerak listrik, E adalah arus listrik, dan R adalah hambatan listrik. Contoh soal 1. Sebuah rangkaian listrik terdiri atas dua resistor, masing-masing R1 sama dengan 2 ohm dan R2 sama dengan 4 ohm, dirangkai dengan epsilon 1 sama dengan 3 volt, epsilon 2 sama dengan 6 volt seperti gambar berikut. Arus listrik yang mengalir adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, epsilon 1 sama dengan 3 volt, dan epsilon 2 sama dengan 6 volt. Ditanyakan arus listrik yang mengalir, I. Kita tampilkan gambar rangkaiannya kembali. Selanjutnya kita menentukan arah loop. Dalam penyelesaian soal ini, arah loop kita pilih searah jarum jam. Kita tuliskan bersamanya sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk menerapkan persamaan tersebut, terlebih dahulu kita menentukan titik awal perjalanan mengikuti arah loop. Kita menentukan titik awal, misalnya di pojok kiri atas. Perjalanan mengikuti arah loop, pertama-tama kita bertemu kutub positif GGL epsilon 1, sehingga kita tuliskan positif epsilon 1. Selanjutnya arus melewati resistor R2, oleh karenanya kita tambahkan dengan IR2. Perjalanan berikutnya kita bertemu dengan kutub negatif GGL epsilon 2, sehingga kita tuliskan negatif epsilon 2. Berikutnya arus melewati resistor R1, oleh karenanya kita tambahkan dengan IR1 dan diakhiri dengan sama dengan 0. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan arus listrik yang mengalir I sama dengan setengah ampere.
Contoh soal 2. Sebuah rangkaian listrik terdiri atas 4 resistor masing-masing R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, dan R4 sama dengan 6 ohm dirangkai dengan E1 sama dengan 6 volt, E2 sama dengan 12 volt seperti gambar berikut. Arus listrik yang mengalir adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, R4 sama dengan 6 ohm, E1 sama dengan 6 volt, dan E2 sama dengan 12 volt. Ditanyakan arus listrik yang mengalir, I. Kita tampilkan kembali gambar rangkaiannya. Selanjutnya, resistor R1 dan R2 kita ganti dengan resistor pengganti paralel yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, kita dapatkan R paralel sama dengan 6 ohm. Kita tampilkan lagi rangkaian yang resistor R1 dan resistor R2-nya telah diganti dengan resistor pengganti paralel R paralel. Selanjutnya, kita menentukan arah loop. Dalam penyelesaian soal ini, arah loop kita pilih searah jarum jam. Kita tuliskan bersamanya, sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk menerapkan persamaan tersebut, terlebih dahulu kita menentukan titik awal perjalanan mengikuti arah loop. Kita menentukan titik awal, misalnya di pojok kiri atas. Perjalanan mengikuti arah loop, pertama-tama kita bertemu kutub positif GGL E1, sehingga kita tuliskan positif E1. Selanjutnya, arus melewati resistor R3, oleh sebab itu kita tambahkan dengan IR3. Perjalanan selanjutnya, arus melewati resistor R4, oleh karenanya kita tambahkan dengan IR4. Selanjutnya, kita bertemu kutub negatif GGL E2, sehingga kita tuliskan negatif E2. Langkah berikutnya, arus melewati resistor R paralel, oleh karenanya kita tambahkan perkalian I dengan R paralel dan kita tutup dengan sama dengan 0. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan arus listrik yang mengalir I sama dengan 2/5 ampere. Contoh soal 3. Dari gambar rangkaian di bawah, besar kuat arus pada resistor 3 ohm adalah titik-titik. Sebuah rangkaian terdiri atas resistor 3 ohm, resistor 6 ohm, resistor 2 ohm, dan GGL 12 volt. Ditanyakan kuat arus pada resistor 3 ohm. Kita tampilkan kembali gambar rangkaiannya. Selanjutnya, resistor 3 ohm dan resistor 6 ohm kita ganti dengan resistor pengganti paralel yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan 1/R paralel sama dengan 1/3 ditambah dengan 1/6. Setelah dihitung, didapatkan R paralel sama dengan 2 ohm. Kita tampilkan rangkaian yang resistor 3 ohm dan resistor 6 ohm-nya telah diganti dengan resistor pengganti paralel 2 ohm. Selanjutnya, kita menentukan arah loop. Dalam penyelesaian soal ini, arah loop kita pilih searah jarum jam. Kita tuliskan bersamanya, sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk menerapkan persamaan tersebut, terlebih dahulu kita menentukan titik awal perjalanan mengikuti arah loop.
Kita tentukan titik awal, misalnya di pojok kiri atas. Perjalanan mengikuti arah loop, pertama-tama arus melewati resistor pengganti paralel sebesar 2 ohm, oleh karenanya dituliskan sebagai I kali 2. Selanjutnya, arus melewati resistor 2 ohm, oleh sebab itu kita tambahkan dengan I kali 2. Berikutnya, kita bertemu kutub negatif GGL 12 volt, oleh karenanya kita tuliskan negatif 12 dan ditutup dengan sama dengan 0. Setelah dihitung, didapatkan arus listrik yang mengalir I sama dengan 3 ampere. Kita tampilkan kembali rangkaian mula-mula. Kita misalkan arus utama diberi nama I, arus yang melewati resistor 3 ohm diberi nama I1, dan arus yang melewati resistor 6 ohm diberi nama I2. Karena besar arus berbanding terbalik dengan besar hambatan, maka besar arus yang melewati resistor 3 ohm I1 dapat ditentukan dengan persamaan I1 sama dengan 6 dibagi 3 ditambah 6 dikalikan dengan arus utama I. Setelah arus utama diganti dengan 3 ampere dan dihitung, didapatkan besar arus yang melalui hambatan 3 ohm I1 sama dengan 2 ampere. Contoh soal 4. Perhatikan gambar berikut. Jika epsilon 1 sama dengan 4 volt, epsilon 2 sama dengan 2 volt, R kecil 1 sama dengan R kecil 2 sama dengan 0,5 ohm, R besar 1 sama dengan 1,5 ohm, dan R besar 2 sama dengan 2,5 ohm, tentukan arus listrik yang mengalir melalui R besar 1. Kita tampilkan kembali gambar rangkaiannya. Selanjutnya, kita menentukan arah loop 1 searah putaran jarum jam dan arah loop 2 berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Titik awal perjalanan mengarungi loop 1 kita pilih di pojok kiri bawah, dan titik awal perjalanan mengarungi loop 2 kita pilih di pojok kanan bawah. Arus yang melewati GGL epsilon 1, arus yang melewati R kecil 1, dan arus yang melewati R besar 1 kita beri nama I1. Arus yang melewati GGL epsilon 2 dan arus yang melewati R kecil 2 kita beri nama I2. Pada titik cabang, arus I1 menyatu dengan arus I2 yang selanjutnya kita sebut sebagai I3 dan mengalir melewati R besar 2. Pada loop 1, kita tuliskan bersamaan sigma epsilon ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Pertama-tama, arus I1 bertemu dengan kutub negatif GGL epsilon 1, sehingga kita tuliskan negatif epsilon 1. Berikutnya, arus I1 melewati R kecil 1, oleh sebab itu kita tambahkan dengan I1 R kecil 1. Setelah itu, arus I1 melewati R besar 1. Oleh karenanya, kita tambahkan dengan I1 R besar 1. Pada loop 1 ini, arus I3 melewati R besar 2. Oleh karenanya, kita tambahkan dengan I3 R besar 2 dan diakhiri dengan sama dengan 0. Setelah dimasukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan persamaan I1 kali 2 ditambah I3 kali 2,5 sama dengan 4. Pada loop 2, kita tuliskan persamaan sigma epsilon ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Pertama-tama, arus I2 bertemu dengan kutub negatif GGL epsilon 2, sehingga kita tuliskan negatif epsilon 2. Berikutnya, arus I2 melewati R kecil 2, oleh sebab itu kita tambahkan dengan I2 R kecil 2.
Pada loop 2 ini, arus I3 melewati R besar 2, oleh karenanya kita tambahkan dengan I3 R besar 2 dan diakhiri dengan sama dengan 0. Setelah dimasukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan persamaan I2 kali 0,5 ditambah I3 kali 2,5 sama dengan 2. Pada titik cabang berlaku I1 ditambah I2 sama dengan I3 atau I2 sama dengan I3 dikurangi I1. Persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 2. Kita tulis kembali persamaan 2 yaitu I2 kali 0,5 ditambah I3 kali 2,5 sama dengan 2. Kita ganti I2 dengan I3 dikurangi I1 sehingga persamaan menjadi I3 dikurangi I1 kali 0,5 ditambah I3 dikalikan dengan 2,5 sama dengan 2. Akhirnya menghasilkan persamaan min I1 kali 0,5 ditambah I3 kali 3 sama dengan 2. Pada persamaan 1 dan persamaan 4, kita lakukan eliminasi untuk menghilangkan I3. Persamaan 1 kita kalikan 3 dan persamaan 4 kita kalikan 2,5. Sehingga persamaan 1 menjadi I1 kali 6 ditambah I3 kali 7,5 sama dengan 12 dan persamaan 4 menjadi min I1 kali 1,25 ditambah I3 kali 7,5 sama dengan 5. Selanjutnya, persamaan yang di atas dikurangi dengan persamaan yang di bawah. Hasilnya adalah I1 kali 7,25 ditambah 0 sama dengan 7 atau I1 sama dengan 0,96. Jadi, arus yang mengalir melalui resistor R besar 1 sebesar 0,96 ampere. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.